Wahai yang terpilih, Anda harus perhatikan ini baik-baik. Mereka tidak sekadar ingin melihat Anda terluka. Mereka membangun sebuah rencana jebakan yang tersusun rapi di sekitar upaya untuk melenyapkan Anda. Sebuah rancangan, pertunjukan kecil dan sunyi yang dimaksudkan untuk menjatuhkan Anda dengan cara yang tidak akan disadari siapapun kecuali mereka. Dan tepat ketika mereka pikir rencana itu berhasil, Anda melangkah keluar seolah tak tersentuh apapun. Momen itu bukanlah kebetulan. Itu bukan nasib buruk yang berbalik menguntungkan Anda. Anda sengaja dipilih secara langsung sebagai target, layaknya ancaman yang tidak bisa mereka jinakkan. Mereka menempatkan Anda tepat di pusat rencana mereka, berharap itu akan meredupkan cahaya dalam diri Anda sepotong demi sepotong. Ini bukan hanya tentang menyakiti Anda. Ini adalah tentang menempatkan Anda melalui kehancuran yang panjang dan lambat yang bisa mereka saksikan seperti menonton film. Anda tidak seharusnya menghilang secara diam-diam. Anda dimaksudkan untuk dikuras habis sementara mereka menonton dari balik bayangan, merasa bangga pada diri mereka sendiri. Tapi inilah yang tidak pernah mereka perhitungkan. Anda tidak tumbang. Anda mematahkan kutukan itu. Izinkan saya melukiskan sebuah gambaran. Bayangkan seekor ular melilit erat mangsanya, siap menerkam. Tetapi sebelum ia mendapat kesempatan, orang yang ia anggap lemah itu menginjak dan menghancurkannya. Ular itu, itulah mereka. Dan Anda adalah orang yang berjalan melalui setiap jebakan yang mereka pasang. Tetap berdiri, tetap kuat. Kutukan mereka tak berguna, lingkaran kecil, dan permainan mereka hancur berkeping-keping. Kepribadian palsu mereka runtuh, dan bagian yang benar-benar menusuk dalam, mereka tidak pernah memiliki kekuatan untuk menghancurkan Anda. Anda hanya dikelilingi oleh orang-orang yang terlalu takut untuk menghadapi pertumbuhan Anda. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang sebagian besar dari mereka doakan agar Anda tidak pernah menyadarinya. Ketika seseorang telah dipilih, semua kutukan di dunia kehilangan kekuatannya. Itu sebabnya mereka panik ketika Anda tidak hancur seperti yang mereka harapkan. Itu sebabnya mereka berusaha lebih keras, lebih banyak ujian, lebih banyak teman palsu, lebih banyak pengkhianatan. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bagaimana semua itu justru membuat Anda lebih kuat. Setiap jebakan melatih Anda. Kegelapan mempertajam penglihatan Anda. Kebohongan mendorong Anda lebih dekat kepada kebenaran. Jadi, terima kasih, insan pilihan, karena tidak menyerah. Jika pesan ini berbicara kepada semangat Anda, tunaikan peran Anda. Tunjukkan dukunganmu. Tekan tombol suka, berlangganan, subscribe, dan sebarkan pesan ini agar orang lain dapat merasakan kebenasan ini. Begitulah cara kita menjaga cahaya ini terus bergerak. Anda tidak hanya di sini untuk mendengarkan. Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Anda adalah bagian dari gerakan ini. Sekarang kembali ke inti. Apa yang terjadi pada Anda bukanlah sekadar kecemburuan picisan atau drama acak. Itu direncanakan. Nama Anda disebut-sebut di balik pintu tertutup. Mereka melihat kekuatan Anda. Mereka hanya berharap Anda tidak menyadarinya. Mereka ingin menggunakan Anda seperti pion dalam permainan energi mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang hanya melempar bayangan. Mereka sepenuhnya terkunci dalam kecemburuan yang begitu dalam, sehingga berubah menjadi obsesi spiritual yang aneh. Mereka tidak ingin melawan Anda. Mereka ingin menghapus Anda. Tapi inilah intinya. Mereka gagal. Anda tidak jatuh ke dalam perangkap mereka. Anda tidak hancur seperti yang mereka harapkan. Anda tidak berubah menjadi monster yang mereka coba gambarkan. Anda memutus pola itu. Anda memotong tali penghubungnya. Dan sekarang sistem yang mereka bangun untuk menghancurkan Anda sedang runtuh tepat di bawah hidung mereka. Karena mari kita jujur, kutukan hanya berfungsi ketika target melupakan kekuatan mereka sendiri.
Dan Anda, bahkan di saat-saat terburuk Anda masih berpegangan pada sepotong diri Anda. Itulah celah dalam rencana mereka yang tidak pernah mereka lihat datang. Anda memiliki kesadaran yang cukup untuk berkata, "Tidak, ini bukan cerita saya." Dan itu seketika mengubah segalanya. Mantra itu luntur. Cengkeraman mereka melemah. Tiba-tiba, Anda beralih dari target menjadi ancaman. Anda tidak bergerak dengan cara yang sama lagi. Anda tidak berbicara dengan cara yang sama. Bahkan, ketika Anda diam, energi Anda berbicara lebih keras daripada kekacauan mereka, dan itu membuat mereka gila. Izinkan saya menggali lebih dalam. Para insan pilihan selalu didorong ke dalam isolasi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Itu karena kekuatan Anda tumbuh saat Anda berdiam diri. Ketenangan Anda menakutkan mereka. Mereka tidak bisa menyentuh sesuatu yang sudah terbangun. Itu sebabnya mereka berbohong tentang Anda. Itu sebabnya mereka memutarbalikkan cerita Anda. Mereka tidak bisa membiarkan orang melihat Anda dengan jelas, karena jika itu terjadi, seluruh permainan akan runtuh. Ada sesuatu untuk direnungkan. Orang tidak akan berusaha sekeras ini mencoba menghancurkan seseorang yang diam-diam mereka kagumi. Mereka tidak pernah membenci kesalahan Anda. Mereka membenci betapa nyatanya diri Anda, bagaimana Anda berdiri dalam kebenaran Anda. Mereka membenci cahaya yang Anda pancarkan, bahkan tanpa menyadarinya. Dan mereka ketakutan bahwa suatu hari Anda akan bangun dan melihatnya sendiri. Itu sebabnya mereka melancarkan kampanye kotor. Itu sebabnya mereka mengarang kebohongan. Mereka harus membuat Anda bingung, karena jika Anda memahami dengan jelas siapa diri Anda, itu akan membatalkan setiap permainan pikiran kecil yang mereka mainkan. Ya, coba tebak, Anda sudah bangun. Dan sekarang merekalah yang berantakan. Bagian itu tidak pernah ada dalam rencana mereka. Seluruh kejadian ini tidak pernah hanya tentang Anda. Ini jauh lebih besar. Kelangsungan hidup Anda seperti gelombang kejut. Itu memberi harapan kepada orang-orang yang mengira mereka sudah tamat. Dan itulah mengapa mereka takut sekarang. Anda menjadi bukti hidup bahwa mantra mereka, kata-kata mereka, energi mereka tidak berhasil. Jadi, biarkan mereka berlarian mencoba memperbaiki citra mereka. Biarkan mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sudah terlambat. Kebenaran telah terungkap. Mereka mencoba mengorbankan orang yang salah. Anda adalah yang terpilih sepanjang waktu. Anda adalah gangguan dalam sistem palsu mereka. Anda tidak hanya bertahan, Anda membalikan rencana mereka kembali kepada mereka. Sekarang, kutukan itu berbalik menyerang mereka yang menciptakannya. Dan setiap kali Anda bergerak dengan tujuan, berbicara dengan kebenaran, atau tetap diam dalam kekuatan Anda, cengkeraman mereka akan hilang lagi. Duduklah sejenak dengan pemikiran itu. Biarkan ia meresap. Pekerjaan Anda belum selesai. Ini bukan hanya tentang membebaskan diri. Ini juga tentang membawa orang lain keluar. Anda tidak hanya melarikan diri. Anda sedang memimpin. Inilah bagian yang mereka takutkan untuk dibayangkan. Dan perhatikan, insan pilihan. Jika mereka melangkah sejauh ini mencoba menyingkirkan Anda, pikirkan tentang apa yang pasti mereka ketahui yang bisa Anda lakukan. Itu sebabnya apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya sekadar kata-kata lagi. Itu adalah konfirmasi Anda. Itu adalah rencana Anda. Itu adalah bukti Anda. Tuliskan 77 di kolom komentar. Jika Anda merasakan api di dalam diri Anda yang berkata, "Saya selesai bermain kecil-kecilan." Dan jika pesan ini menusuk hati Anda, berikan super thanks. Karena membawa kebenaran seperti ini ke dunia membutuhkan usaha, membutuhkan energi, dan itu adalah pertempuran setiap saat. Bahkan, dukungan terkecil mendorong misi ini maju. Sekarang, ambil napas dalam-dalam dan jangan berpikir untuk pergi dulu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini akan menggali lebih dalam lagi.
Kita akan mengungkap semua yang mereka coba sembunyikan. Jika Anda benar-benar mematahkan kutukan itu, Anda akan merasakan bagian selanjutnya ini di seluruh tubuh Anda. Mari kita dalami. Pertama-tama, mereka tidak pernah berpikir Anda akan mengetahuinya. Sekarang, mereka tersedak oleh jebakan mereka sendiri. Mereka mengawasi Anda seperti pemburu mengawasi mangsa. Tetapi mereka melupakan satu hal. Seekor singa tidak lari. Ia mengakhiri perburuan. Dan itulah tepatnya yang Anda lakukan. Ini bukan hanya kecemburuan tingkat rendah. Ini adalah serangan penuh terhadap nama Anda, semangat Anda, karakter Anda. Itu adalah seluruh jebakan yang disamarkan sebagai cinta palsu. Mereka mempelajari Anda seperti proyek sains, berpikir Anda tidak akan pernah melihat polanya. Mereka pikir diam berarti Anda lemah. Mereka pikir bersikap baik berarti Anda buta. Tetapi mereka salah kaprah. Anda bukan hanya target acak. Anda adalah sang terpilih. Nama yang dibisikkan di balik pintu tertutup. Kehadiran yang membuat mereka gugup bahkan sebelum Anda tahu siapa diri Anda. Mereka pikir mereka bisa mengatur waktu kejatuhan Anda tepat, tetapi mereka kacau. Anda melihatnya, Anda sadar, Anda melihat papan permainan, dan yang lebih buruk, Anda mengungkapnya. Anda ingin tahu apa yang paling menakutkan orang-orang seperti itu. Terbongkar. Mereka bisa mengatasi konsekuensi palsu. Mereka bisa mengatasi kerugian kecil. Tetapi ketika topeng mereka mulai terlepas, saat itulah mereka kehilangan akal. Saat Anda mendengarkan naluri Anda, alih-alih kebohongan mereka, seluruh sistem mereka mulai berantakan. Mereka membangun dunia dari kebohongan. Dan Anda adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka program. Anda adalah bug dalam sistem, saklar lampu di ruangan yang penuh rahasia. Dan seperti kecoak, mereka lari saat lampu menyala. Dan sekarang setelah Anda melihat mereka dengan jelas, mereka tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Setiap tawa palsu, setiap kebetulan, setiap jebakan yang mereka pasang, semuanya terlihat jelas sekarang, transparan, bodoh. Dan jika Anda bertanya, mengapa mereka melakukan semua ini? Mengapa mereka membangun seluruh operasi hanya untuk menghancurkan Anda? Inilah alasannya. Anda bukan hanya seseorang. Anda adalah simbol. Anda mewakili sesuatu yang nyata, sesuatu yang mereka pura-pura, tetapi tidak pernah bisa hidupi. Anda muncul tanpa topeng, tanpa permainan, hanya energi nyata. Dan itu saja yang langsung menarik topeng mereka. Itu sebabnya mereka harus mengisolasi Anda. Itu sebabnya mereka bergerak saat Anda tidak melihat. Mereka tidak ingin Anda menang. Mereka ingin Anda menghilang, memudar agar mereka bisa terus menggerogoti keheningan Anda. Tetapi Anda tidak memudar. Anda berbalik. Anda melihat. Anda menghubungkan titik-titik. Dan sekarang keheningan Anda memiliki suara. Dan suara itu tidak takut lagi. Biarkan kebenaran itu meresap. Biarkan ia membakar. Mereka mencoba hidup dari cahaya Anda seperti lintah. Tapi sekarang cahaya Anda memanggil mereka keluar. Setiap gerakan kecil yang mereka lakukan runtuh di depan orang-orang yang sama yang mereka tipu. Jebakan yang mereka anggap skakmat. Papan itu sudah hilang sekarang. Dan merekalah yang sedang diburu. Itulah yang terjadi ketika Anda mencoba mengorbankan seseorang yang dilindungi oleh kebenaran. Anda akhirnya mengekspos diri sendiri. Mereka bisa memutar cerita. Mereka bisa berpura-pura menjadi korban. Mereka bisa mencoba menutupi jejak mereka. Itu tidak akan berhasil. Plotnya telah terungkap. Kutukan telah dipatahkan. Dan Anda, insan pilihan, adalah bayangan yang kini mereka takuti. Tetaplah di sini. Pembalasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Wahai keluarga pilihan yang saya cintai, cinta kasih Anda menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna
hanya untuk Anda. Jika upaya kami telah menyentuh hati Anda dapat menunjukkan dukungan Anda dengan mengeklik tombol Super Thanks di layar YouTube Anda. Setiap kebaikan dari Anda sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Naluri Anda menangkap segalanya jauh sebelum mata Anda melihatnya. Itulah yang benar-benar menyelamatkan Anda. Mereka menertawakan Anda, mengolok-olok firasat Anda, memberitahu Anda bahwa Anda hanya bersikap dramatis. Tetapi naluri yang sama itu akhirnya menunjukkan kepada Anda dengan tepat siapa mereka sebenarnya. Apa yang Anda rasakan selama ini bukanlah sekadar kekhawatiran. Itu bukan Anda yang terlalu banyak berpikir. Itu bukan kecemasan acak. Itu adalah sistem peringatan batin Anda yang berteriak kepada Anda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan jauh di lubuk hati, Anda tahu ada sesuatu yang salah sebelum semuanya berantakan. Jauh sebelum kebohongan, sebelum pengkhianatan, sebelum jebakan terlihat, Anda merasakannya di tubuh Anda. Perut Anda mual tanpa alasan. Dada Anda terasa sesak. Mimpi Anda terasa gelap. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyalnya. Itu adalah alarm yang berbunyi sebelum badai melanda. Izinkan saya memperjelas sesuatu. Suara di dalam diri Anda itu bukan perasaan acak. Itu tidak rusak. Itu tidak palsu. Itu nyata. Itu adalah bagian dari cara Anda diciptakan. Itu adalah cara pikiran dan tubuh Anda memperingatkan Anda. Dan ilmu pengetahuan mendukung hal ini. Alam bawah sadar Anda menangkap hal-hal sebelum otak berpikir Anda melakukannya. Ia membaca sinyal-sinyal kecil, perubahan dalam bahasa tubuh, nada suara, kebiasaan kecil, hal-hal yang tampak kecil, tetapi sistem Anda menangkapnya dengan cepat. Itu sebabnya Anda merasa tidak enak bahkan ketika semuanya terlihat baik-baik saja di luar. Itu sebabnya Anda merasa terkuras di sekitar orang-orang tertentu. Itu sebabnya jantung Anda berdebar kencang entah dari mana. Ada senyuman, tentu saja, tetapi jiwa Anda bisa mencium kepalsuan di baliknya sebelum otak Anda sempat menyusul. Mereka memberitahu Anda bahwa Anda terlalu emosional. Tetapi apa yang sebenarnya Anda lakukan adalah terjaga sepenuhnya. Tanyakan pada diri Anda, mengapa energi Anda berubah di sekitar orang-orang tertentu? Mengapa kata-kata mereka tampak baik-baik saja tetapi terasa salah? Mengapa seluruh tubuh Anda ingin pergi padahal belum terjadi sesuatu yang buruk? Sederhana, Anda sedang diperingatkan. Dan orang-orang yang selamat dari hal-hal seperti ini, merekalah yang mendengarkan. Merekalah yang tidak mengabaikan apa yang diteriakan oleh naluri mereka. Bayangkan ini, Anda berjalan melalui hutan. Semuanya terlihat normal, tetapi tiba-tiba semua burung terdiam. Udara terasa berat. Bagian belakang leher Anda terasa geli. Tidak ada perubahan besar, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Itu bukan ketakutan. Itu adalah cara jiwa Anda berteriak, perhatikan. Dan itulah yang Anda rasakan setiap kali Anda berada di sekitar orang-orang tertentu. Itu tidak hanya sekali, itu terjadi berulang kali. Semakin dekat mereka dengan Anda, semakin banyak energi yang mereka tarik dari Anda. Semakin Anda mempercayai mereka, semakin banyak kekacauan yang datang ke dalam hidup Anda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jebakan. Itu adalah perang spiritual. Berpura-pura menjadi persahabatan, berpura-pura menjadi kesetiaan, berpura-pura menjadi cinta. Tapi tidak. Dan naluri Anda, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi Anda. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata. Mereka berbicara melalui tubuh Anda, melalui suasana hati Anda, melalui cara semangat Anda bereaksi bahkan sebelum pikiran Anda memahami apa yang terjadi. Dan jika Anda pernah bertanya-tanya, mengapa keheningan Anda sangat mengganggu mereka? Mengapa
Jarak Anda membuat mereka mulai panik. Itu karena begitu Anda mulai terbangun, mereka mulai kehilangan kendali. Orang-orang seperti itu tidak peduli pada orang yang dapat mereka tipu dengan mudah. Tapi Anda tidak semudah itu. Anda mulai bertanya, Anda mulai menyadari perubahan kecil. Saat itulah mereka membalik saklar. Saat itulah mereka berbalik menyerang Anda dan menyebut Anda masalahnya. Tapi tanyakan pada diri Anda, jika seseorang marah pada Anda hanya karena Anda memperhatikan, bukankah itu semua bukti yang Anda butuhkan? Biarkan saya menanamkan ini dalam pikiran Anda. Pikirkan seorang pesulap yang melakukan trik di atas panggung. Selama semua orang bertepuk tangan dan melihat ke lampu, trik itu berhasil. Tetapi, begitu satu orang di antara kerumunan mulai memperhatikan tangan pesulap alih-alih pertunjukan, seluruh hal mulai berantakan. Orang itu adalah Anda. Anda berhenti bertepuk tangan. Anda mulai mengamati dengan cermat. Anda menangkap trik itu saat masih terjadi. Dan itulah mengapa mereka marah. Bukan karena Anda salah, tetapi karena Anda benar. Mereka tidak ingin Anda menyadari, karena ketika seseorang melihat dengan jelas, mereka tidak bisa dikendalikan. Dan inilah hal yang benar-benar menakutkan mereka. Energi Anda membongkar rahasia Anda. Anda bergerak secara berbeda. Anda membawa sesuatu yang nyata, dan kenyataan membuat orang palsu tidak nyaman. Itu sebabnya mereka mengawasi Anda dengan sangat cermat. Itu sebabnya mereka tersenyum di wajah Anda, tetapi mempelajari Anda seperti masalah. Anda memiliki sesuatu yang tidak bisa mereka tiru, sesuatu yang mentah dan tanpa filter. Itu sebabnya mereka harus melemparkan gangguan ke arah Anda, harus membuat Anda meragukan diri sendiri, karena jika Anda mulai mempercayai naluri Anda, seluruh rencana mereka akan gagal. Mari kita ulangi kebenaran itu untuk siapapun yang masih ragu. Anda tidak pernah terlalu sensitif. Anda hanya berada di sekitar orang-orang yang ingin Anda mengabaikan perasaan Anda agar mereka dapat mempertahankan kendali mereka. Pikirkan tentang ini. Anda masuk ke sebuah rumah dan mencium bau gas. Tidak ada orang lain yang menyadarinya. Mereka tertawa. Mereka mengganti topik pembicaraan. Mereka mengeraskan musik. Tapi Anda terus menciumnya. Anda tidak bisa mengabaikannya. Anda tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan sesaat sebelum semuanya meledak, Anda lari. Anda selamat. Mereka tetap di belakang. Mengapa? Karena Anda mendengarkan. Itulah yang terjadi pada Anda. Mereka tidak hanya mencoba menjatuhkan Anda secara fisik. Mereka datang untuk emosi Anda, untuk pikiran Anda, untuk energi Anda. Tetapi naluri Anda, sistem peringatan bawaan Anda terus berbunyi. Rasa sesak di dada Anda itu, rasa sakit di perut Anda itu bukan kelemahan. Itu adalah jiwa Anda yang meneriakan kebenasan langsung ke tulang Anda. Dan inilah bagian yang bengkok. Mereka mencoba membuat Anda berpikir Anda gila. Mereka mengatakan kepada Anda bahwa Anda salah, bahwa Anda terlalu berlebihan, bahwa Anda terlalu banyak berpikir. Tapi sekarang lihat, Anda adalah orang yang masih berdiri. Anda adalah orang yang tidak tertangkap dalam ledakan karena Anda mempercayai keheningan lebih daripada kebisingan. Mereka salah total tentang Anda. Mereka pikir kekuatan berarti bersikap keras, tetapi kekuatan Anda yang sebenarnya ada dalam kesadaran Anda. Mereka menginginkan seseorang untuk dikendalikan, tetapi Anda ternyata adalah seseorang yang melihat terlalu banyak. Dan sekarang setelah Anda mengikuti suara batin itu yang mereka suruh Anda abaikan, seluruh rencana berantakan dalam gerakan lambat. Dan mungkin Anda meragukan diri sendiri. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah saya hanya mengada-ada? Tidak. Anda menangkap asap sebelum api muncul. Anda merasakan tekanan di udara sebelum kilat menyambar. Itu bukan Anda yang paranoid. Itu adalah Anda yang terpilih. Mari kita katakan dengan jelas, tidak ada yang melawan sesuatu yang lemah. Jika mereka menyerang Anda sekeras ini, itu karena energi Anda menyerang mereka lebih dulu.
Bahkan sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun, kehadiran Anda terlalu berlebihan. Bahkan sebelum Anda bergerak, Anda sudah menjadi ancaman. Itu sebabnya mereka tetap ada. Itu sebabnya mereka mengawasi Anda dengan senyum dan rencana tersembunyi. Karena jauh di lubuk hati mereka, takut pada saat Anda akhirnya akan mempercayai diri sendiri. Dan Anda melakukannya. Anda mendengarkan, Anda menjauh, Anda menjadi tenang. Anda memutus hubungan dengan mereka. Dan sekarang mereka berantakan. Jadi, lain kali perut Anda terasa sesak, dengarkan. Lain kali tubuh Anda berkata, jangan pergi ke sana. Percayalah, itu adalah jiwa Anda yang bekerja lebih cepat daripada otak Anda. Dan itu sudah menyelamatkan hidup Anda sekali. Anda tidak beruntung, Anda merasakannya. Anda melihat pergeseran energi saat mereka masih berpura-pura. Anda tidak punya bukti, tetapi Anda menarik diri juga. Itu bukan ketakutan. Itu adalah kekuatan dalam gerakan. Dan sekarang mereka tahu, Anda tahu. Itu sebabnya mereka panik. Itu sebabnya mereka muncul lagi dengan kata-kata manis, permintaan maaf palsu, atau mencoba membuat Anda merasa bersalah untuk menghubungi. Jangan tertipu. Mereka tidak menyesal ketika mereka merencanakan. Mereka hanya menyesal karena Anda mengetahuinya. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang bangkit. Anda tidak hanya selamat, Anda merasakan jebakan itu sebelum ia mendarat. Itu kekuatan yang nyata. Itulah yang membuat Anda berbahaya. Sekarang, Anda tidak hanya mematahkan jebakan. Anda melihatnya datang dan bergerak sebelum ia sempat menutup Anda. Biarkan kebanasan itu meresap dalam-dalam. Reaksi paling keras dari musuh Anda biasanya muncul setelah keputusan Anda yang paling sunyi. Anda tidak gila, Anda tidak rusak, Anda terhubung. Dan sekarang mereka tahu itu. Itu sebabnya mereka takut. Ini hal lain. Mereka mencoba mengatur panggung untuk melihat Anda jatuh. Tetapi sekarang Anda berdiri di panggung yang sama itu, menyuarakan kebenaran Anda. Mereka merencanakan ini. Ini bukanlah kekacauan yang terjadi begitu saja. Mereka mengaturnya dengan hati-hati, menggunakan kelemahan Anda untuk melawan Anda. Mereka membungkus rencana mereka dengan pujian. Mereka memberi Anda hal-hal yang tampak seperti hadiah, tetapi sebenarnya adalah umpan. Mereka tersenyum sambil menyerahkan pisau yang mereka harapkan akan Anda gunakan pada diri sendiri. Tapi inilah yang tidak mereka duga. Anda tidak hanya berjalan pergi, Anda tumbuh tepat di tengah jebakan itu. Anda mulai melihat melalui permainan. Anda menyadari apa yang terasa tidak benar. Anda berhenti berpura-pura. Dan itulah saat tepat ketika seluruh rencana mereka berantakan. Bukan karena Anda lari, tetapi karena Anda berhenti bermain. Mereka memberi Anda api, berpikir itu akan membakar Anda. Tetapi Anda menggunakannya untuk membangun baju besi. Bayangkan jaring yang dimaksudkan untuk menjebak Anda di udara. Anda mendarat dalam keadaan terjerat. Tetapi alih-alih panik, Anda mempelajarinya. Anda mempelajari bagaimana itu dibangun. Kemudian Anda merobeknya dan menggunakannya untuk membangun sayap. Itulah yang Anda lakukan. Apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan Anda, akhirnya mengangkat Anda. Senjata mereka menjadi alat Anda. Pengkhianatan mereka menjadi peta Anda. Ini bukanlah akhir Anda. Itu adalah awal baru Anda. Dan sekarang Anda terlalu kuat untuk sangkar yang mereka bangun. Dan coba tebak, mereka berantakan. Bukan karena Anda berteriak, bukan karena Anda membalas, tetapi karena Anda tidak melakukannya. Anda menjadi tenang. Anda menjadi cerdas. Dan sekarang semua yang mereka ciptakan berbalik melawan mereka. Mereka punya rencana, tetapi sekarang rencana itu hancur berkeping-keping. Mereka begadang di malam hari, bertanya-tanya bagaimana Anda melihat melalui itu. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun mencoba membangun momen di mana Anda akan kalah, di mana Anda
akan menyerah. Tetapi alih-alih itu, mereka melihat Anda bangkit. Mereka melihat Anda membangun kembali. Dan sekarang mereka terjebak mencoba memperbaiki cerita yang tidak lagi berfungsi. Tapi sudah terlambat. Anda melihat terlalu banyak. Anda merasakan semuanya bahkan sebelum mereka bergerak. Dan itulah yang paling menusuk mereka. Bukan hanya karena mereka gagal, tetapi karena mereka terlihat. Mereka kehilangan senjata terbesar mereka, yaitu kerahasiaan. Bayangkan, seseorang membuat kunci, berpikir mereka menjebak Anda. Tetapi ketika mereka kembali, seluruh rumah sudah hilang. Anda tidak terjebak. Anda bebas. Anda tidak mendobrak pintu. Anda menjadi kuncinya. Kepanikan mereka, itulah bukti bahwa Anda kuat selama ini. Mereka pikir Anda akan menjadi gila. Sebaliknya, Anda menjadi jernih. Mereka pikir Anda akan jatuh. Sebaliknya, Anda naik level. Dan bagian yang benar-benar membakar mereka, Anda tidak melawan dengan keras. Anda hanya berevolusi. Dan keheningan itu, ia mengguncang seluruh rencana mereka berkeping-keping. Jadi, jangan meremehkan apa yang terjadi. Ini bukan hanya bertahan hidup. Ini adalah kebangkitan. Setiap kali seseorang mencoba menjatuhkan Anda, penglihatan Anda menjadi lebih tajam. Setiap jebakan membuat Anda lebih pintar. Anda tidak sama. Anda menjadi lebih kuat melalui kegagalan mereka. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka mencoba memperbaikinya. Mereka tidak bisa karena semuanya dibangun di atas kebohongan. Dan Anda bangkit karena hal itu. Sekarang, kejernihan Anda yang menakutkan mereka. Mereka tidak bisa menipu apa yang Anda lihat dengan jelas. Penglihatan Anda, itu senjatanya. Sekarang, jika Anda merasakan gejolak ini di dalam diri Anda, tuliskan 77 di kolom komentar sekarang. Biarkan setiap insan pilihan lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Nantikan terus, karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengguncang Anda sampai ke inti. Anda dirancang untuk menangkap hal-hal yang disangkal orang lain. Mereka bilang, Anda paranoid sampai apa yang Anda rasakan ternyata adalah kebenaran yang tidak bisa mereka sembunyikan lagi. Insan pilihan. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa saya merasakannya lebih dulu? Mengapa saya menyadari perubahan sebelum orang lain bahkan berkedip? Itu karena Anda tidak dibangun seperti orang lain. Anda tidak dimaksudkan untuk berjalan sambil tidur melalui hidup. Anda datang ke sini terprogram secara berbeda, lebih tajam, lebih sadar, selalu selaras. Sementara yang lain membutuhkan bukti, testimoni, pembicaraan panjang. Anda bergerak berdasarkan kebenaran yang sunyi, jenis yang berbisik, jenis yang hanya ditangkap oleh orang-orang yang nyata. Anda tidak gila. Anda dibangun untuk melindungi diri sendiri dengan cara yang jauh melampaui permukaan. Dan itu membuat Anda menjadi masalah bagi siapapun yang berkembang di bayang-bayang. Mari kita bicara nyata. Ada ilmu nyata di balik ini. Tubuh Anda bereaksi sebelum otak Anda punya waktu untuk mencari tahu. Perasaan sesak di dada Anda itu, rasa sakit di perut Anda itu, beban tiba-tiba pada semangat Anda ketika seseorang masuk ke ruangan. Itu bukan imajinasi Anda. Itu adalah sistem pertahanan bawaan Anda yang berbunyi. Ia berteriak, perhatikan orang ini, ada yang tidak beres. Tetapi kita hidup di dunia yang mengajarkan Anda untuk mengabaikannya. Bersikap baik, jangan membuat suasana canggung, jaga kedamaian. Jadi, Anda tetap diam untuk sementara waktu sampai mengabaikannya hampir merenggut segalanya dari Anda. Naluri Anda tidak datang dari ketakutan. Mereka datang dari cara Anda diciptakan. Bayangkan, berjalan melalui ruangan yang penuh dengan kabel jebakan tak terlihat. Kebanyakan orang langsung menabraknya, tetapi tidak dengan Anda. Anda mendengar bunyi klik yang samar. Anda merasakan lantai berubah, langkah Anda melambat.
Itu bukan ketakutan yang berbicara, itu adalah kesadaran. Itulah mengapa jebakan mereka tidak menangkap Anda. Itulah mengapa Anda masih berdiri sementara yang lain terperangkap dalam penyesalan. Anda tidak perlu melihat bendera merah. Anda merasakannya bahkan sebelum ia muncul. Itulah yang paling mereka benci. Mereka tidak bisa bergerak dalam keheningan lagi ketika Anda ada di sekitar. Anda menangkap hal-hal sebelum ada yang mengatakan sepatah kata pun. Anda tahu kapan seseorang berpura-pura. Anda merasakan pengkhianatan bersembunyi di balik cinta palsu. Anda tahu kapan sesuatu itu palsu, bahkan jika semua orang di sekitar Anda mendukungnya. Jadi, jangan pernah mempertanyakan karunia Anda. Jangan menyusutkannya agar orang lain merasa nyaman. Anda diciptakan dengan cara ini karena suatu alasan dan naluri yang sama yang mereka tertawakan. Sistem yang mereka katakan membuat Anda terlalu berlebihan adalah alasan seluruh rencana mereka runtuh secara diam-diam. Anda terus menghindari bencana yang mereka bersumpah akan mengakhiri Anda. Dan bukan hanya fakta bahwa Anda berhasil keluar yang membuat mereka kesal. Itu adalah betapa mulusnya Anda membuatnya terlihat. Itulah yang membunuh mereka. Mereka tidak membenci Anda karena Anda selamat. Mereka benci bahwa Anda melihat serangan itu datang dan tersenyum. Insan pilihan, tidak ada yang lebih mengganggu mereka selain melihat rencana yang mereka kerjakan dengan sangat keras runtuh tanpa meninggalkan goresan sedikit pun pada Anda. Bukan hanya Anda melarikan diri, itu adalah cara Anda melakukannya. Tenang, diam, mulus, seolah-olah Anda sudah tahu, dan memang Anda tahu. Mungkin bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan, dengan waktu, dengan bagaimana energi terasa tidak beres. Anda berbalik sebelum mereka sempat membidik. Anda menghindar sebelum tembakan dilepaskan. Anda pergi ke kiri ketika mereka membidik ke kanan. Itu bukan keberuntungan. Itu naluri. Bayangkan ini, seorang sniper berbaring menunggu, berjam-jam kesabaran, studinya setiap gerakan Anda, mendapat sudut yang sempurna, dan tepat saat mereka siap menarik pelatuk, Anda bergeser. Tidak ada peringatan, tidak ada suara, hanya waktu yang sempurna. Mereka tidak akan pernah mengerti. Itulah mengapa mereka sangat frustrasi. Mereka pikir Anda tidak seharusnya tahu. Tapi Anda tahu. Dan sekarang setiap kali mereka mencoba bergerak, rasanya seperti mereka sedang diawasi. Setiap strategi terasa lemah. Anda membuat mereka frustrasi karena Anda tidak bereaksi seperti yang biasa dilakukan korban. Anda tidak hancur. Anda tidak memohon. Anda tidak membeku. Anda hanya bergerak dengan tenang, mulus. Saat mereka panik dalam kegelapan, Anda sudah 10 langkah di depan. Itulah yang membuat Anda menjadi ancaman. Anda melihat badai datang sebelum ia mengeluarkan suara. Anda merasakan pisau sebelum ditarik. Dan fakta bahwa Anda terus menghindari mereka, itu menggerogoti mereka. Mereka menghabiskan waktu, energi, aliansi untuk mencoba menjebak Anda, dan Anda berjalan melewatinya seolah itu bukan apa-apa. Setiap kali mereka meleset, itu mengguncang harga diri mereka. Setiap kali Anda tidak gentar, itu mengacaukan kepala mereka. Anda tidak hanya berhasil keluar, Anda membuat rencana mereka terlihat bodoh. Dan jauh di lubuk hati, mereka tahu Anda tidak takut pada mereka. Anda hanya bermain di level yang tidak bisa mereka capai. Anda adalah gangguan dalam program mereka. Naluri Anda bukan tebakan. Itu adalah kekuatan super yang tidak akan pernah mereka pahami. Mereka menertawakan firasat Anda sampai naluri Anda mempermalukan mereka. Insan pilihan, berhentilah meminta maaf karena menyadari apa yang pura-pura tidak dilihat orang lain. Anda tidak terlalu emosional. Anda tidak dramatis. Anda tidak mengada-ada. Anda dibuat untuk bertahan hidup di dunia yang bersembunyi di balik topeng. Perasaan gugup di perut Anda itu bukan ketakutan, itu peringatan, itu radar.
Anda selaras dengan hal-hal yang bahkan tidak bisa ditangkap kebanyakan orang. Sementara mereka membutuhkan bukti, Anda bergerak dengan kebenaran. Anda merasakan hal-hal yang tidak akan diakui orang lain sampai terlambat. Berapa kali Anda mengabaikan firasat itu dan menyesalinya? Teman yang Anda beri kesempatan lagi itu, peluang yang terlihat bagus tetapi menguras Anda hingga kering. Anda tahu, Anda merasakannya sebelum itu terjadi. Dan setiap kali Anda mempercayai naluri Anda menghindari sesuatu yang kacau sebelum meledak. Itu bukan kebetulan. Itu adalah karunia Anda yang melakukan tugasnya. Naluri Anda tidak berteriak, ia berbisik, dan hanya yang bijak yang mendengarnya sebelum kekacauan mulai berbicara lebih keras. Bayangkan berjalan ke sebuah ruangan dengan mata tertutup, tetapi setiap kali seseorang dengan energi buruk mendekat, detak jantung Anda melonjak. Itu Anda. Itu adalah semangat Anda yang memeriksa ruangan sebelum pikiran Anda menyusul. Anda mendapat peringatan, perisai, pengalihan. Ia bekerja dengan sempurna sampai Anda mulai meragukan diri sendiri. Keraguan adalah satu-satunya hal yang mematikan perlindungan Anda. Mereka mengatakan, Anda jauh karena Anda menarik diri lebih awal. Mereka menyebut Anda dingin karena Anda berhenti muncul ketika energi bergeser. Tapi itu bukan dingin, itu kontrol diri. Anda tidak memutus hubungan dengan orang. Anda membaca tanda-tandanya. Dunia tidak mengirim peringatan kepada orang-orang tanpa misi. Wawasan semacam itu untuk mereka yang membawa sesuatu yang berharga. Jadi berhentilah menjelaskan sinyal Anda kepada orang-orang yang bahkan tidak bisa merasakan sinyal mereka sendiri. Anda tidak dibuat untuk meyakinkan, Anda dibuat untuk percaya. Naluri Anda bukan mungkin. Mereka adalah bukti bahwa Anda seharusnya tidak tertipu dua kali. Anda tidak pernah berada dalam bahaya nyata. Anda adalah ujian yang tidak bisa mereka lewati. Mereka pikir mereka bisa mengubur Anda, tetapi yang sebenarnya mereka lakukan hanyalah menanam benih yang tumbuh di atas kuburan mereka. Insan pilihan, ini bukan hanya tentang bertahan hidup lagi. Ini tentang memiliki fakta bahwa dominasi sudah tertanam dalam diri Anda. Anda tidak menang karena Anda beruntung. Anda menang karena Anda diciptakan untuk ini. Setiap kegagalan yang mereka rencanakan untuk Anda berubah menjadi cermin yang menunjukkan kepada mereka siapa mereka sebenarnya. Mereka tidak hanya kalah. Mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah berada di level Anda. Anda dilahirkan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka tiru. Anda membawa kemenangan seolah itu adalah bagian dari DNA Anda. Lihatlah bagaimana itu terjadi. Mereka berkomplot. Mereka merencanakan. Mereka berbisik di sudut-sudut gelap, menggali jebakan kecil mereka. Tetapi setiap kali mereka melakukannya, mereka menggali lubang mereka sendiri. Anda berjalan melewati kekacauan mereka seolah itu adalah trotoar. Kebencian mereka menjadi bahan bakar Anda. Kecemburuan mereka motivasi Anda. Anda bahkan tidak membutuhkan balas dendam. Itu sudah ditangani untuk Anda. Anda tidak menang karena mereka lemah. Anda menang karena kekalahan tidak cocok dengan cerita Anda. Bayangkan kilat dikejar oleh badai, berpikir ia bisa menangkapnya. Itu yang dilakukan musuh Anda. Mencoba menahan sesuatu yang tidak bisa ditangkap. Sejak awal, mereka tidak akan pernah menang. Mereka pikir bersabar berarti Anda takut. Mereka pikir diam berarti menyerah. Tetapi mereka lupa, seseorang yang tenang dan fokus, itulah yang paling berbahaya dari semuanya. Anda tidak mundur. Anda sedang bersiap. Dan sekarang mereka terjebak dengan kebenaran yang tidak bisa mereka putar balikan. Senjata mereka tidak mendarat. Kata-kata mereka menjadi usang dan kehilangan kekuatan. Setiap tembakan yang mereka ambil hanya membuat nama Anda lebih nyaring. Anda tidak menang atas mereka.
Anda menang karena apa yang mereka coba lakukan. Perjuangan itu sendiri, itulah bukti bahwa Anda selalu berada satu tingkat di atas. Tidak ada yang memburu bayangan. Tidak ada yang menargetkan apa yang lemah. Mereka came setelah Anda karena Anda adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Anda adalah orang yang mereka inginkan tetapi tidak bisa mereka miliki. Jadi, pertahankan posisi Anda, insan pilihan. Anda tidak hanya selamat dari rencana pengorbanan mereka. Mereka berakhir dengan mengorbankan diri mereka sendiri sebagai gantinya. Ini bukan tentang bangkit kembali. Ini tentang tetap di atas. Mereka terus menekan tombol reset, berharap sesuatu yang berbeda terjadi. Tetapi Anda terus naik level. Mereka berlatih keras untuk melenyapkan Anda, seolah itu adalah takdir, seolah ini adalah momen besar mereka. Tetapi setiap kali mereka pikir mereka berhasil, permainan diatur ulang dan diatur ulang demi keuntungan Anda. Siklus ini tidak acak. Setiap kali rencana mereka gagal, setiap kali kebohongan mereka terbongkar, setiap kali seseorang melihat kebenaran tentang Anda, itu adalah bukti bahwa Anda tidak dapat dihentikan. Mereka mempelajari Anda seperti permainan yang mereka pikir bisa mereka menangkan. Seolah jika mereka hanya menemukan combo yang tepat, mereka akan menang. Tetapi setiap kali mereka pikir skakmat akan datang, Anda membalik seluruh papan. Rencana permainan mereka menghilang. Dan itulah yang menghancurkan mereka. Bukan hanya kegagalan, tetapi fakta bahwa itu terus berulang. Tidak peduli berapa kali mereka memulai lagi, Anda masih unggul. Anda terus berjalan maju, sementara mereka tetap terjebak, mencoba mencari tahu bagaimana Anda melakukannya. Dan yang benar adalah mereka tidak akan pernah tahu. Anda tumbuh lebih cepat daripada yang bisa mereka rencanakan. Anda belajar lebih cepat daripada yang bisa mereka bohongi. Mereka mencurahkan energi untuk menghentikan Anda. Anda menyerapnya dan bergerak maju. Itu keseimbangan. Itulah yang terus memiringkan segalanya ke arah Anda. Jadi, biarkan mereka mencoba lagi. Biarkan mereka berteriak, kali ini kita akan menang. Karena begitu mereka bergerak, semuanya diatur ulang. Dan Anda terus bangkit berulang kali. Mereka memintal kebohongan seperti sutra. Sekarang mereka terjebak dalam jaring mereka sendiri. Mereka membangun ilusi, membuat cerita palsu, menyusun rencana kecil yang sempurna untuk membuat Anda mempertanyakan diri sendiri. Tetapi mereka lupa. Kebenaran tidak membutuhkan dukungan, ia berdiri sendiri. Kebohongan membutuhkan energi yang konstan. Kebenaran hanya menunggu. Semakin lama kebohongan hidup, semakin keras kebenaran menghantam ketika akhirnya mendarat. Bayangkan seorang pesulap dengan semua trik, asap, lampu, tepuk tangan. Tapi kemudian lampu berubah, kerumunan mulai melihat kabel, tali, pintu tersembunyi. Itulah yang baru saja terjadi. Seluruh pertunjukan mereka selesai. Pertunjukan sudah berakhir. Dan sekarang mereka berdiri di sana di bawah lampu yang tidak bisa mereka kendalikan. Terbongkar, berkeringat, tertangkap. Mereka lupa bahwa ketika Anda terpilih, energi gelap apapun yang dilemparkan ke arah Anda akan memantul kembali. Manipulasi mereka tidak hanya meleset, itu kembali lebih kuat. Setiap kata bengkok kembali berputar. Setiap cerita yang mereka buat-buat runtuh di depan orang-orang yang mereka coba buat terkesan. Mereka tidak hanya ingin menyakiti nama Anda. Mereka ingin mengubah cara orang melihat Anda dan cara Anda melihat diri sendiri. Tetapi sekarang topeng mereka meluncur. Dan Anda tidak berdebat. Anda tidak melawan setiap rumor. Anda membiarkan waktu melakukan tugasnya. Anda berdiri tegak. Anda tetap tenang. Anda membiarkan kekacauan membakar dirinya sendiri. Dan sekarang Anda tidak hanya selamat dari kebohongan mereka. Anda bertahan lebih lama dari mereka. Biarkan mereka duduk dalam kekacauan yang mereka buat.
Biarkan kebenasan mengencang di sekitar cerita palsu mereka seperti tali. Karena semakin lama mereka menjalankan pertunjukan itu, semakin keras kejatuhannya. Anda tidak pernah buta, Anda hanya menunggu. Jika pesan hari ini beresonansi dengan semangat Anda, tuliskan 77 di kolom komentar di bawah dan nyatakan kesiapan Anda. Ini adalah momen Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda, tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada dunia. Jadi, keluarga pilihan yang saya cintai, cinta kasih Anda menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untuk Anda. Jika upaya kami telah menyentuh hati Anda dapat menunjukkan dukungan Anda dengan mengeklik tombol Super Thanks di layar YouTube Anda. Setiap kebaikan dari Anda sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kami selamanya berterima kasih atas cinta dan dorongan Anda. Terima kasih telah menonton. Kami akan menemui Anda di video berikutnya. Sampai saat itu, jaga diri dan sampai jumpa.